Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Savitri Azhara Helhid dengan NIM 231095060. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika, yaitu mengenai tracer study dari survei alumni Universitas Andalas tahun 2024. Nah, kita harus tahu dulu apa itu tracer study. Jadi, tracer study ini dilakukan untuk mengetahui kondisi alumni setelah lulus, mencakup pekerjaan, penghasilan, serta kesesuaian antara pendidikan dan dunia kerja. Nah, kegiatan ini berperan penting bagi perguruan tinggi sebagai bahan evaluasi kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan. Pada presentasi ini, pembahasan difokuskan pada hubungan antara IPK dan tingkat pendapatan alumni untuk melihat keterkaitan antara prestasi akademik dan kesuksesan karir. Kemudian, di sini kita memiliki tiga buah tujuan. Yang pertama, menggambarkan profil serta kondisi kerja alumni setelah menyelesaikan studi. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara IPK dengan tingkat pendapatan alumni. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi bagi universitas dalam meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dunia kerja. Nah, di sini ada dasar teori. Yang pertama, tracer study merupakan survei yang bertujuan untuk melacak lulusan suatu institusi pendidikan guna memperoleh informasi mengenai pekerjaan, tingkat pendapatan serta relevansi antara bidang studi dan dunia kerja. Kemudian IPK menggambarkan capaian akademik mahasiswa selama masa studi dan sering dijadikan sebagai ukuran kemampuan serta kedisiplinan seseorang. Yang ketiga, pendapatan mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi alumni yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis pekerjaan, pengalaman kerja, dan prestasi akademik. Dan yang terakhir, hubungan antara IPK dan pendapatan dapat dianalisis melalui metode statistik seperti analisis korelasi untuk mengetahui sejauh mana prestasi akademik berpengaruh terhadap keberhasilan finansial alumni. Nah, di sini kita memiliki empat jenis skala pengukuran data. Yang pertama ada nominal, contohnya itu jenis kelamin, status pekerjaan, periode wisuda. Kemudian ada ordinal, ini menunjukkan kategori yang memiliki urutan. Contohnya penilaian kegiatan kampus seperti magang, perkuliahan praktikum, diskusi, dan ekstrakurikuler. Kemudian di sini ada skala interval, contohnya itu IPK, dan skala rasio, yaitu lama atau waktu tunggu kerja. Nah, soalnya di sini ada jenis kelamin responden. Jadi berdasarkan data yang telah dibagikan, sebagian besar responden merupakan laki-laki yaitu di angka 81% dan selebihnya yaitu perempuan yaitu 19%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi alumni laki-laki dalam survei Tracer Study jauh lebih tinggi dibandingkan alumni perempuan. Lanjut. Nah, di sini terdapat histogram distribusi PK alumni UNAN tahun 2024. Nah, berdasarkan histogram ini, nilai IPK alumni UNAN tahun 2024 berada pada rentang 3,1 sampai 3,89 dengan distribusi yang cenderung simetris dan berpusat di sekitar 3,6. Artinya apa? Sebagian besar alumni memiliki IPK pada interval 3,5 sampai 3,69. Kemudian frekuensi tertinggi terdapat pada rentang 3,6 sampai 3,69. Dan hanya sedikit alumni dengan IPK di bawah 3,3 atau di atas 3,8. Kemudian di sini ada jumlah alumni per status pekerjaan. Di sini kita memiliki diagram batang. Jadi berdasarkan diagram batang, alumni UNAN tahun 2024 telah bekerja secara full-time maupun part-time dengan jumlah mencapai 37 responden. Kemudian posisi kedua itu ada 36 alumni yang belum bekerja namun sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, hanya ada sedikit alumni, yaitu sekitar 6 alumni yang sedang berwirausaha, kemudian 3 melanjutkan studi, dan satu orang belum bekerja. Nah, pada diagram box plot, terlihat bahwa rata-rata IPK alumni yang sudah bekerja sedikit lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum atau tidak bekerja. Rentang nilai IPK pada kedua kelompok relatif serupa, namun alumni yang memiliki pekerjaan cenderung memiliki distribusi IPK yang lebih terpusat di kisaran 3,6.
Sedangkan kelompok yang belum bekerja memiliki sebaran yang lebih lebar dan terdapat beberapa nilai yang cukup ekstrim. Nah, kemudian di sini kita memiliki status responden saat ini. Terdapat tabel distribusi status responden. Nah, berdasarkan keterangan pada tabel, di sini ada keterangan yaitu tidak bekerja tapi sedang mencari kerja, belum mungkin bekerja dan lain-lain. Kemudian ada frekuensi yaitu banyaknya responden yang sesuai dengan keterangan tersebut. Nah, dari tabel ini kita dapat membuatkan diagram lingkaran dan pada diagram menunjukkan bahwa mayoritas responden saat ini bekerja sebesar 45% baik full time maupun part time. Kemudian responden yang tidak bekerja itu sebesar 43%. Sementara itu sisanya terdiri dari wirausaha, melanjutkan pendidikan, dan belum memungkinkan bekerja dan tidak menjawab yaitu ada 2%. Nah, di sini terdapat tabel distribusi frekuensi IPK mahasiswa. Di sini ada interval IPK-nya, kemudian ada frekuensi dan nilai tengah. Dari tabel ini kita bisa mencari median, modus standar deviasi, mean, dan lain-lain dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita dapat menarik kesimpulan statistik deskriptif IPK. Di sini, kita jumlah responden kita adalah 87, kemudian rata-rata kita ada rata-rata nih IPK-nya adalah 3,529. Kemudian untuk nilai tengahnya adalah 3,55 dan modusnya yaitu nilai yang sering muncul ada 3,46, 3,54, 3,63 dan 3,69. Kemudian untuk nilai minimumnya yaitu 3,1, nilai maksimumnya 3,83 dengan range-nya yaitu 0,73. Variansinya 0,0266 dan simpangan bakunya yaitu 0,1632. Nah, dari presentasi ini dapat kita tarik kesimpulan data pada analisis ini berasal dari Tracer Study Universitas Andalas tahun 2024 yang berisi penilaian alumni terhadap pengalaman belajar mereka, mencakup kegiatan formal seperti perkuliahan, praktikum, dan magang, serta kegiatan pendukung seperti diskusi dan ekstrakurikuler. Jenis data yang digunakan itu berskala ordinal karena terdiri atas kategori bertingkat. Ada sangat baik, baik, cukup, dan buruk. Kemudian analisis dilakukan dengan metode statistika deskriptif untuk menggambarkan kondisi data secara apa adanya, tanpa penarikan kesimpulan inferensial. Kemudian, dari hasil analisis kita menunjukkan bahwa dari 87 responden diperoleh rata-rata IPK 3,53, medianya 3,55, dan simpangan baku 0,16. Mayoritas alumni berada pada rentang IPK 3,6 sampai 3,69, menandakan capaian akademik yang baik dan merata serta mencerminkan konsistensi kualitas pembelajaran di Universitas Andalas. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.